Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai saat ini di penghujung 4 bulan lebih lamanya itu belum ada yang namanya kita tahu pengungkapan seorang pelaku atau banyak pelaku dan sekaligus dalangnya oleh Polda Jabar. Pertanyaan saya adalah ke Kang Freddy dan Kang Jack. Kang Freddy dulu. Kenapa kemudian ini bisa lama sekali kasus ini terungkap? Beda halnya kemudian dengan kasus yang tidak jauh beda di daerah lain itu dengan cepat terungkap. Bagaimana, Bang Freddy? Eh, Baik, Bang Yahya. Siap. Barangkali kalau dilihat saya dari masyarakat awam ya, saya kan dari masyarakat ya. Siap. Jadi ini jawaban dari masyarakat gitu, sebagai perwakilan masyarakat. Jadi kalau saya lihat sih, satu, tidak adanya alat bukti yang kuat, dua alat bukti yang kuat, karena itu adalah salah satu syarat untuk diajukan ke pengadilan atau pra-peradilan nanti. Nah, inilah sebab utama tidak adanya dua alat bukti yang kuat. Karena kalau sudah ada tidak akan lama pasti sudah cepat. Nah, tentunya sekali lagi bahwa apa sih sebabnya tidak ada dua alat bukti yang kuat? Tentunya ya tadi barangkali mungkin yang tadi pernah disampaikan adalah tercemarnya TKP dari masuknya orang yang di luar penyidik. Mungkin ya, mungkin barangkali kalau misalkan ada yang masuk ke TKP di luar penyidik, kan itu bisa jadi salah satu penyebab daripada alat bukti ya. Alat bukti tidak ada kan? Oh, siap. Nah, itu bisa jadi sebagai penyebabnya seperti itu. Sehingga semakin berlarut-larut sampai 4 bulan. Mungkin juga yang kedua, Siap. mungkin juga nih tapi saya tidak mau ini hanya berasumsi ya. Siap. Kalau kita lihat anjing pelacak diturunkan baru hari ke-13 ya kalau tidak salah ya. Andaikan anjing pelacak diturunkan di hari pertama atau hari kedua, mungkin Iya ya. akan lebih mungkin berbeda kalau di hari ke-13 ya. Iya. Anjing pelacak diturunkan gitu. Kemudian adanya pelaksanaan otopsi yang pertama dan yang kedua yang disinyalir yang pertama belum cukup. Belum cukup ya. Belum lengkap sehingga Iya, dilaksanakan otopsi kedua. Nah, itu juga barangkali sebagai penyebab daripada tidak adanya dua alat bukti yang kuat. Dan yang mengotopsi juga adalah beda ahli nih, beda orang Ya, ya. beda orang karena yang pertama kan di Bandung waktu itu ya di rumah sakit saya kurang Sari Asi atau Sari Indonesia saya kurang tahu. Dan yang keduanya oleh ahli yang lebih profesional ya, yaitu Kombes Dr. Hastri ya. Master ya, Mabes itu ya, Bang ya. Itu Mabes dari Polri ya? Mabes ya, dari Mabes. Mabes Polri. Ya, Kombes ya. Nah, itu berbeda. Baik. Kalau tadi dikatakan kemudian diturunkannya anjing itu di hari ke-13 yang seharusnya di hari pertama. Kalau di hari kedua pertama maksimal atau ya. hari kedua akan barangkali akan lebih baik ya. Beda urusan ya, beda atau Ya, beda fakta karena kan barangkali. pada saat itu barangkali masih ya kita pasti berargumen bahwa masih ibaratnya masih orisinil lah ya. Tempatnya ya. Jadi tempatnya masih belum terkontaminasi gitu lah semacam gitu. Baik, itu kan hari 13. Danu itu kemudian disuruh Banpol itu hari keberapa ya? Saya lupa. Itu tanggal 19. Itu hari pertama, tanggal 18. 19. Tanggal 19 hari setelah tanggal 19. Oh, berarti hari pertama setelah tanggal 18 itu ya? Satu hari setelah. Satu hari setelah ya, satu hari setelah kejadian ya, Iya. tanggal 19. Tanggal 19. Nah, terus siapa itu Pak Mulyana, Pak Yosep itu hari berapa itu? Hari keberapa setelah kejadian? Saya tanggalnya kurang tahu persis, tapi pada saat itu kejadiannya Sama ya kalau nggak salah ya. Hari yang sama. Oh, hari yang sama, ya. Hari yang sama sorenya. ya, 19 sorenya ya. Sorenya. Iya. Sorenya kalau nggak salah itu ya. Sorenya. Baik, ini berarti adanya rasa apa ya? Ini juga disayangkan oleh para netizen. Kenapa kemudian anjing itu diadakan itu hari ke-13 ya, sedangkan
kita butuh bukti itu, butuh menurunkan anjing itu adalah di hari pertama atau maksimal hari kedua, kira-kira gitu ya Bang ya. Ya tapi normalnya sih sebenarnya hari pertama Bang. Ketika adanya penyelidikan dan penyidikan itu di hari pertama kan normalnya, bukan tanggal 19 juga, apalagi kemudian tanggal 13 sekarang yang dikatakan kan. Normalnya hari ke-13, hari ke-13. Iya, hari ke-13 setelah kejadian kan? Iya, hari ke-13 setelah kejadian. Setelah kejadian itu sangat lama sekali tuh Bang. 2 minggu kan? Hampir 2 minggu. Nah, yang saya dengar berita yang ada juga bahwa kenapa kemudian Danu itu digonggong, ternyata ada korelasinya dengan helm Amel, dan itu bukan helmnya Danu, tetapi helmnya Amel yang sering dipakai oleh Danu. Nah, baunya itu antara helm dengan Danu itu sama, kira-kira begitu, Pak. Dan itu diklarifikasi oleh Kang Taufan, kuasa hukum Danu itu adalah ya memang Danu sering pakai helm itu udah jauh-jauh hari juga, memang selalu ketika kemudian disuruh oleh Amel dan keluarganya lah kira-kira gitu. Ya. Sering pakai itu sehingga ada korelasi bau dari anjing itu, ciuman dari anjing itu ada antara helm dengan Danu sehingga Danu kemudian digonggong. Itu. Ya Bang Freddy, ini. Ya. Bagaimana menurut Bang Jack? Kenapa ini belum diungkap juga? Oke, baiklah. Jadi mungkin pertama ya tadi Bang Freddy bilang susahnya ya terkontaminasinya tempat kejadian perkara, begitu kan, minimnya alat bukti sehingga menyulitkan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Nah, sekarang sudah berlarut-larut hampir kurang lebih selama 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Karena mungkin aparat penyidik atau aparat kepolisian pun secara hati-hati untuk mengungkap kasus ini, kan seperti itu. Tidak sembarangan untuk siapa nama-nama pelakunya, siapa eksekutornya, kan seperti itu. Pasti sangat hati-hati sekali. Karena ya tadi bilang minimnya alat bukti, terkontaminasinya itu ya tempat kejadian perkara, seperti itu. Jadi sampai saat ini belum terungkap. Nah, banyak sekali di media-media kita lihat atau dari penjelasan-penjelasan Pak Heri Susanto pun waktu itu bahwa Danu itu kan waktu itu disuruh ya, ada yang menyuruh katanya, ada yang menyuruh waktu di tanggal 19 itu membersihkan bak, kan seperti itu. Betul. Ya. Jadi Danu masuknya ke TKP itu ada yang menyuruh, jadi bukan kemauan sendiri seperti itu. Jadi Danu itu kan datang ke TKP itu disuruh Kang Yoris untuk menjaga TKP di SMA, kan di atas SMA itu di atas, lalu di depannya itu kan TKP. Nah, kata ya menurut itu Danu waktu itu penjelasannya, jadi ada seorang polisi menurut Danu kan datang ke TKP, padahal itu bukan polisi kan, sekarang udah kita tahu. Bukan pol ya. Karena pakaiannya bawahnya polisi. Atasnya ya, kaos polisi ya. Iya, pasti Danu tidak bisa membedakan kan, pasti ini polisi, makanya begitu mungkin Banpol itu masuk ke sana, Danu nyamperin, kemungkinan mau melarang atau bagaimana kita tidak tahu. Lalu disuruhlah si Kang Danu itu untuk membersihkan bak itu. Nah, mungkin ya itu juga kan kalau kita lihat itu kan TKP itu meskipun sudah di clear sama Inapis, tidak boleh masuk kan. Kalau menurut kita tidak boleh masuk kan, tidak boleh. Karena itu masih ada polis lain, tidak boleh masuk, kecuali kalau polis lainnya sudah dicopot ya baru bisa lalu lalang seperti itu kan. Dan itu kena pasal 221 ya? Ya, kalau itu pasti kena pasal. Nah, di situ kan sudah ada di channel Pak Indra Jenal juga dibahas bahwa sama Bapak Rohman Hidayat waktu itu kan kita dengar, kita nonton juga bahwa Danu itu bla 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 seperti itu kan. Nah itulah mungkin Danu sekarang disoroti sama media, terus dipanggil ke Polda, tapi bukan berarti dia itu tersangka, bukan. Jadi yang sering dipanggil saksi semuanya juga, mau Danu, mau Kang Yoris, mau Pak Yosef juga semuanya saksi. Kita belum tahu siapa dalang dibalik semua ini. Baik. Ya. Terkait dengan kemudian Danu disuruh oleh Banpol tadi dikatakan, artinya ini juga mengundang image spekulatif dari teman-teman di luar sana bahwa yang harus ditekankan oleh kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan itu yaitu siapa yang menyuruhnya. Nah, itu kita yang harus selidiki juga. Nah, dan ini kemudian dijawab oleh kuasa hukum Kang Taufan ini mengatakan
ada loh rekamannya siapa yang menyuruhnya itu. Iya. Bahkan dia sudah memberikan rekaman itu kepada pihak Ya, pasti. kepolisian ya kan. Mm-mm. Artinya adalah memang betul tadi kalau tujuannya Banpol itu yaitu merusak TKP, pencemaran TKP, karena kan menghilangkan alat bukti juga seakan-akan ini yang berkembang ya Kang ya. Karena membersihkan kamar mandi loh, sedangkan kamar mandi itu dipakai adalah untuk memandikan, mencuci. Ya kan, mayatnya kan dicuci itu kan. Betul. Nah, artinya adalah penghilangan jejak, menghilangkan alat bukti juga, ya kan? Nah, ini yang kemudian yang harus dikawal juga lebih jauh, siapa yang menyuruh ini. Iya, Apakah ini disuruh oleh atas izin penyidik atau tidak seperti yang Kang Freddy bilang tadi. Iya, memang. Atas izin penyidik atau bukan kira-kira. Nah, siapa yang menyuruhnya kira-kira begitu. Iya. Dan ini yang harus dikawal. Netizen ini harus menekankan ini katanya. Iya. Para pengawal ini, para Iya. YouTuber ini, para Iya. media ini harus ini yang ditekankan kira-kira begitu. Iya. Kan pengacara Kang Danu juga, Bang Taupan kan seperti itu bilangnya. Jadi siapakah yang menyuruh si A kan seperti itu kan? Iya, betul. Lalu kemudian Danu itu bisa masuk ke TKP, mungkin ada yang menyuruh. Lalu siapakah yang menyuruhnya, yang menyuruh Danu itu kan seperti itu ya? Ya kemungkinan pusing kan? Pusing. Yang menyuruh kan Siap. pasti itu. Nah, kemungkinan ini mungkin berantai lah, Ya. intinya seperti itu. Ada yang menyuruh, ada yang disuruh menyuruh lagi seperti itu. Dan ini adalah tugas dan kewajiban Nah, itu kepolisian. kan harus diselidiki sedikit-sedikit. Ya, mudah-mudahan lah bisa terungkap seperti itu. Iya, Ya mudah-mudahan kan? ya. Ya, kita Baik. kan hanya sebagai publik, Siap. bahwa bagaimana caranya kita menghasilkan informasi yang aktual untuk disampaikan kepada publik. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, pasti ini kemungkinan kejadian ini berantai seperti ada yang menyuruhnya menyuruh lagi kan seperti itu kan? Pasti seperti itu. Baik, tapi setidaknya publik ini kita tahu bahwa poinnya adalah mengawal loh Bang. Jangan Mengawal, salah iya, mengawal ya. betul. Baik. Kita mengawal. Masih terkait dengan itu, kalau tadi dikatakan Bang Freddy belum kuat atau belum cukup alat bukti, 2 alat bukti. Tapi nih Bang, Dokter Hastri bilang ucapannya itu live langsung ya dalam sebuah video channel bahwa dua alat bukti itu sudah ada. Nah, kemudian sudah teridentifikasi karena kan ada pencocokan DNA dan sebagainya. Itu sudah artinya 2 alat bukti itu sudah tepat adanya. Kira-kira Bang. Nah, Kan gini, bagaimana? kan di sana dikatakan 2 alat bukti yang kuat ya. 2 alat bukti, kalau hanya 2 alat bukti saja atau hanya alat bukti saja mungkin bisa aja banyak ya seperti yang disampaikan. Tetapi disampaikan di sini 2 alat bukti yang kuat. Kuat ini dalam artian bahwa dia akan kuat nanti pada saat diajukan ke pra-peradilan ya. Jangan sampai nanti pada saat mau persidangan malah pada saat mengajukan malah polisi kalah di persidangan Blunder kan malah gitu ya. kan dan nanti jadi malu pihak kepolisian. Iya, benar. Oh. Artinya apakah yang disampaikan oleh Dr. Hasri itu 2 alat bukti yang kuat? Sebenarnya kalau sudah kuat alat bukti yang kuat, saya kira tidak akan nunggu lama Bang. Kalau dinyatakan 2 alat bukti yang kuat 1 hari aja udah bisa langsung diajukan. Apa sih dimaksud dengan 2 alat bukti yang kuat? Salah satunya ada yang sangat krusial. Satu CCTV, Siap. kedua jejak digital. Ya, CCTV itu adalah alat bukti yang sangat kuat, itu yang sangat krusial di dalam suatu kasus ya. Kejadiannya. Apalagi kasus pembunuhan itu sudah nggak bisa dibantahkan kalau CCTV itu. Kelihatan orangnya, pergerakannya kelihatan, sudah jelas. Kalau hanya pengakuan saja, Bang, itu nggak bisa dijadikan alat bukti yang kuat. Itu hanya petunjuk. Petunjuk kalau misalkan misalkan saya mengaku melihat dia melakukan eksekusi dengan alat itu nggak kuat Bang. Tapi Dokter Hasti itu bilang setelah otopsi otopsi kemudian disandingkan dengan DNA para saksi yang ada itu ada kecocokan kira-kira begitu. Makanya Dokter Hastri bilang itu berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa 2 alat bukti itu sudah memenuhi. Artinya begini loh Bang,
ketika dua alat bukti itu entah dikatakan kuat atau tidak, dan menurut saya ketika Dokter Hasti bilang ada dua alat bukti berarti menurut saya kuat sebenarnya. Artinya apakah kita tidak terlebih dahulu, bukan kita, maksudnya adalah polisian, apakah adalah tidak terlebih dahulu tersangkakan dulu lalu kemudian dari situ dibongkar dan dibongkar. Ya, kembali lagi Bang. Siap. Makanya saya bilang ini, kalau sudah ada dua alat bukti yang kuat sebenarnya ini udah bisa langsung diajukan, Bang. Ya. Ini menurut saya, tapi Siap. nggak tahu ya, ini Siap. baru asumsi saya sebagai masyarakat ya. Siap. Jadi kalau sudah ada alat bukti yang kuat, yang tadi saya bilang adalah CCTV dan jejak digital berupa video di shot, ada yang melihat gitu ya, di shot. Jadi ada alat buktinya loh. Dia melakukan, ini alat buktinya. Ini CCTV-nya, Otentik ya. ini videonya. Itu Ya. yang sangat kuat itu, yang sangat krusial itu. Kalau sudah ada ini nggak akan nunggu sampai bukti sebulan 3 bulan. 2 hari aja udah bisa langsung diajukan. Ya. Nah, kenapa kalau misalkan seperti yang apa tadi dan ada sebagainya, mungkin itu yang justru kita bertanya, justru kenapa kalau sudah ada, kenapa kok tidak langsung diajukan ke peradilan ya? Apakah pihak kepolisian sangat berhati-hati ya untuk menentukan siapa pelakunya, sehubungan dengan dikhawatirkan nanti adanya salah tangkap. Ya, Itu yang betul, dikhawatirkan adalah salah tangkapan Salah gitu ya. tangkap, ya. Karena kan dibutuhkan materinya materi ilmiah ya. Itu materi ilmiah. Nah, kan itu seperti itu. Jadi justru itu yang diragukan, apakah benar ini alat buktinya alat bukti yang kuat atau tidak kan gitu ya. Kalau misalnya tadi kenapa tidak satu-satu, ya itu kan rahasia kepolisian ya. Itu rahasia kepolisian. Barangkali Ya, strategi barangkali strategi ya. kepolisian. Strategi. Itu kan saat kita tidak kesampaian mungkin buat kita ya. Betul, strategi itu ya. Apakah mau dilangsungkan atau gimana kan kita tidak tahu. Iya, baik. Itu Bang. Pada intinya berarti yang saya tangkap adalah kenapa agak lama itu adalah polisi butuh kehati-hatian. Kehati-hatian ya. Ya. Tetapi harapan masyarakat ini yang seakan-akan ini berdasarkan kehati-hatian, jangan sampai ini adalah disalahgunakan, kira-kira gini. Iya. Ini pesan dari netizen ya. Iya, iya. Pesan dari masyarakat. Jangan sampai ini adalah disalahgunakan. Iya. Ketika memang benar dikatakan berdasarkan kehati-hatian, jangan sampai disalahgunakan. Ini adalah pesan moral dari netizen, Bang, dari masyarakat. Baik. Bang, sebentar satu lagi. Oh, Bang. siap. Saya mau ini dulu. Tadi kita masalah terkontaminasi ya. Siap. Ya. Tadi Bang Jack juga bilang masalah terkontaminasi. Jadi gini, kita memungkinkan kalau itu terkontaminasi, bukan pasti terkontaminasi ya. Oke. Iya, siap. betul. Bukan pasti. Bukan Ya. pasti ya. Sekali lagi tadi yang kata-kata di belakang. Oke. Barangkali mungkin TKP terkontaminasi, tapi bukan berarti terkontaminasi, bukan siap. gitu. Jadi Hmm. barangkali TKP terkontaminasi. Nah, gitu. Karena ada beberapa saksi yang masuk ke dalam TKP yang kita tidak tahu apakah itu ada izin dari penyidik atau tidak. Ya, contoh tadi kayak Banpol kan? Ya, betul. Apakah memang itu disuruh oleh penyidik atau bukan? tidak? Kan kita Iya, tidak tahu ya. betul. Tidak tahu kita. Salah satunya itu kan. Jadi intinya kita membuat konten-konten ini ya mungkin pertama untuk mengingatkan biar kasus ini tidak surut, tidak tenggelam kan mungkin Iya. ya. Jadi mengingatkan kepada masyarakat biar masalah ini tidak tenggelam, tidak hilang kan seperti itu, mengingatkan. Dan insya Allah Seperti itu. kita bersama-sama dalam rangka mengawal Ya. proses ini, dan insya Allah akan diungkap dengan sebenar-benarnya dan Amin. seadil-adilnya Semoga cepat oleh terungkap. pihak kepolisian Ya. ya begitu. Dan mudah-mudahan secepatnya akan dibongkar sedetail mungkin siapa Mm-mm. pelaku dan Ya. sampai ke dalangnya. Ya. Barangkali begitu ya, Bang ya. Amin. Nah, Ya amin. kita doakan saja aparat kepolisian, Ya. ya aparat penyidik, semoga dilancarkan, dimudahkan, tidak ada halangan suatu apapun kan seperti itu ya. Siap. Kita selalu berdoa untuk mereka yang lagi bertugas seperti itu. Iya, Ya siap. betul nggak? Siap. Seperti itu kan? Iya. Baik, sebelum kita tutup, alangkah kita lebih baik adalah mendukung pihak kepolisian, Mm-mm. yaitu dengan ucapan Bravo Polri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.